Bismillah. Boleh lebih rapat lagi Pak, Masya Allah, supaya gerakan tangan saudara kita bisa lebih jelas terlihat. Karena ini sekarang mendengarnya dengan dua cara, dengan telinga dan dengan mata. Insya Allah Pak, boleh lebih rapat? Atau sudah nyaman di situ? Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim, amma ba'du. Alhamdulillah, qadarullah, Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di Masjid Al-Hidayah yang penuh dengan nur hidayah insyaAllah, yang akan menyebar ke seluruh alam dari sini. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang selalu bisa bersyukur pada nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Dan tentunya salawat serta salam semoga terus dilimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi SAW dan keluarganya, sahabatnya, termasuk kita semua yang mengharap syafaatnya nanti di yaumil akhir. Di sebelah saya ini adalah Muhammad Aros Kamaluddin namanya. Kalau dipanggilnya begini ya, ada sign apa ya, nama isyaratnya. Nama isyaratnya begini. Beliau ini dia tidak bisa bicara sebentar kecil, tidak bisa mendengar. Jadi tidak pernah tahu suara azan Pak, Masya Allah. Tidak pernah tahu lantunan Al-Quran seperti apa. Misalnya adik-adik ini lagi belajar Quran, dia tidak tahu sebagaimana kita tahu lantunan Al-Quran itu yang begitu indah. Bahkan kalaupun dia bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan isyaratnya atau dengan mulut yang terbata-bata, itu pun tidak bisa didengarnya. Kalaupun ada geledek misalnya, hanya ada getarannya aja dalam hatinya, deg gitu ya. Semisalnya kalau di dekat kereta pun getarannya yang dia tahu. Tapi alhamdulillah dengan usaha dakwah ini ada sedikit kemauan untuk mulai belajar Islam. Nanti apa yang dia akan sampaikan kepada kita ini sedikit yang dia pelajari selama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi motivasi tentunya bagi kita semua yang lengkap Allah berikan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi kita hidayah taufiknya untuk sama-sama datang di masjid ini untuk sholat maghrib berjamaah yang Allah berikan pahala yang banyak. Allah sangat cinta kepada kita sehingga kita dipilih oleh Allah Ta'ala. Bapak-bapak semua datang ke masjid dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan dalam satu majelis yang sangat istimewa ini, yang mana Allah berikan 4 keutamaan. Diantaranya adalah Allah akan berikan sakinah, Allah akan berikan rahmat, Allah cucuri rahmat kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan sebut nama-nama kita, dibangga-banggakan di hadapan para malaikat, dan malaikat-malaikat pun akan turun bersama kita. Dulu sahabat Nabi di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah bersama sahabatnya sedang ada majelis. Kemudian ada seorang pemuda yang datang, masuk ke majelis tersebut dan kemudian duduk. Rasulullah SAW melihat dengan lirikan Rasulullah SAW dan terlihat Rasulullah agak raut mukanya ini masam. Tetapi Rasulullah lanjutkan lagi talimnya, dan setelah selesai talim itu anak muda itu pun ikut keluar. Dan Rasulullah memandang wajah pemuda tadi dengan tersenyum.
Kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Anak muda datang awal, Rasulullah terlihat wajahnya masam, tapi setelah selesai majelis, Rasulullah terlihat tersenyum berseri-seri. Maka dijawabnya dimuliakan Allah Ta'ala, ketika masuk terlihat penuh dengan dosa, raut wajahnya kurang, jadi gelap lah begitu. Dan kemudian setelah selesainya majelis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosanya sehingga Masya Allah bercahaya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Dialah Allah yang memelihara. Dialah Allah yang menciptakan kita semua. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rizki. Dialah Allah yang maha mengetahui. Dialah Allah yang maha melihat. Dialah Allah yang maha mendengar. Dialah Allah yang maha kuasa. Dialah Allah yang maha menjaga. Beliau sampaikan satu hadis Rasulullah SAW yang mafhumnya, barang siapa di akhir hayatnya seseorang bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka akan dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda dalam satu mafhum yang dikatakan, seseorang yang memiliki iman sebiji zarah akan masuk surga, diberi surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Kemudian seseorang yang sholat berjamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahala 27 derajat, sementara orang yang sholat sendirian akan diberi pahala hanya 1 derajat saja. Seseorang yang wudu sempurna pergi ke masjid, setiap langkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah pahalanya. Setiap langkahnya Allah hapus dosanya, dan setiap langkahnya akan ditinggikan derajatnya. Rasulullah SAW bersabda, 2 orang yang sholat berjamaah lebih baik daripada 4 orang yang sholat sendiri-sendiri. Kemudian 4 orang yang sholat berjamaah lebih baik daripada 8 orang sholat sendiri-sendiri. Dan 8 orang yang sholat berjamaah lebih baik daripada 100 orang yang sholat sendiri-sendiri. Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya, seorang yang memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, seseorang yang membaca Al-Quran dengan suara keras seolah-olah seperti orang yang bersedekah dengan terang-terangan, dan seorang yang membaca Al-Quran dengan suara perlahan, maka seolah-olah dia orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah bersabda mafhumnya, perbedaan antara orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir adalah orang hidup seperti orang hidup dan orang yang mati. Berdiri. Ini dia mau menceritakan satu kisah Rasulullah di zaman Rasulullah.
Di dalam satu peperangan Rasulullah SAW dia kemudian berkemah di malam hari. Rasulullah SAW mentakazahkan atau apa namanya, menawarkan kepada sahabat-sahabatnya siapa yang mau menjaga untuk malam itu. Maka ada seorang yang kemudian berjaga berdua. Yang berdua itu kemudian bermusyawarah, engkau yang duluan berjaga, kemudian saya, dan sebaliknya seperti itu. Dan seorang yang berjaga sholat, yang satu sholat, yang satu istirahat sambil berjaga yang sholat ini. Ketika sedang sholat, orang kafir melihat sambil sembunyi-sembunyi di bebalik bebatuan. Wah, dia lihat, wah ada orang Islam nih, maka kemudian dipanahnya ketika sholat mengenai tubuhnya, tetapi tidak dihiraukan. Dia terus sholat. Orang kafir melihatnya, oh kenapa masih terus, kemudian dipanah lagi yang kedua kalinya, kemudian mengenai lagi, tetapi masih terus meneruskan sholatnya. Kemudian ditambah yang ketiga, orang kafir merasa kok kuat banget gitu, udah 3 kali ini masih tetap sholat. Kemudian sahabat itu membangunkan sahabat yang lainnya karena takut barangkali nanti Rasulullah SAW diserang oleh musuh. Ketika dibangunkan, melihat temannya bangun, si kafir itu ketakutan karena dikiranya banyak yang ada di situ. Hikmah daripada, diantara hikmahnya daripada kisah itu, sahabat betul-betul fokus, betul-betul khusyuk di dalam sholatnya, tidak terganggu meskipun oleh anak panah. Masya Allah, katanya cukup sekian karena masih belajar. Ini Aros Kamaludin ini baru lulus sekolah luar biasa di Majalengka, jadi baru pertama kali ini ikut rombongan 40 hari. Sebelumnya, Bapak-Bapak hadirin mulia, teman-teman tuli ini kalau tidak kita bina, termasuk Aros ya, dulu habis tanya Allah ada berapa, jawabannya apa? Dulu ada jawabannya 7, Pak. Jadi Masya Allah, bukan salah dia, salahnya saya belum ngasih tahu. Jadi dulu Bapak hadirin muliakan Allah Ta'ala, sebelum dikasih tahu, padahal yang nggak tahu, informasinya mungkin tidak nyambung dengan mereka. Ya Allah, ada yang 20, ada yang 17, macam-macam lah, sekeingatnya aja. Masya Allah, bukan berarti di sekolah tidak diajarin, mungkin diajarin, tapi tidak masuk begitu mungkin ya. Nah, dimuliakan Allah Ta'ala, ada lagi yang jawab Allah. Kan biasa di masjid itu ada Allah, ada Muhammad SAW, kemudian ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi ini suaminya, ini istrinya, anaknya 4. Kira-kira bagaimana dimuliakan Allah? Begitu di bawah dasar keawaman kita. Ya betul Pak. Jangankan Al-Quran itu apa dan lain-lain nggak ngerti. Dan sekarang sih Alhamdulillah, semenjak 2 tahun kemarin dari 2021 dan 2022 sudah disidangkan dengan Lajnah Pentasian Mushaf Quran Kemenag di Jakarta, dan sekarang sudah ada pedoman dan panduan membaca Al-Quran dengan isyarat. Dan ini adalah mukjizat Al-Quran di akhir zaman mungkin Pak, karena Braille udah duluan, nah ini baru yang isyarat. Dari muliakan Allah Ta'ala, tetapi mereka itu
oleh pihak lain di luar agama kita sangat sekali diperhatikan oleh yang lain-lain, terutama sekte Yehova, Pak. Mereka bahasa isyaratnya pinter menjelaskan tentang agamanya, karena biasanya mereka nikah dan kemudian anaknya itu terlahir dengan biasa. Maka mereka memikirnya nanti anaknya, cucunya, dan lain-lain. Nah, dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah, jadi semenjak awalnya sih sebetulnya teman-teman dari Bogor duluan yang mengetahui jemaah seperti ini ya, yang ada tunarungu 2011 ada pernah kesini, jemaah dari Pakistan. Di Pakistan sendiri dimulainya tahun 1983 atau 84 di distrik Zang, Panjab, provinsi Panjab. Dari situ kemudian fokus kepada mereka itu sudah dimulai sampai sekarang, termasuk ke Indonesia, sehingga akhirnya di Indonesia mulai adalah gerakan untuk mereka. Ya alhamdulillah, sekarang sudah mulai sedikit-sedikit mengerti, memahami agama Allah. Sementara Bapak dimuliakan Allah Ta'ala, sangat susahnya itu adalah ketika mereka kan biasa pakai visual, segala sesuatu itu visual karena audionya terputus ya Pak. Jadi mereka tuh sangat meyakini apa yang dilihat, kadang-kadang salah, seperti tadi Muhammad, Allah Muhammad, jadinya penafsirannya berbeda dengan yang sebenarnya karena visualnya begitu tanpa ilmu kemudian ditelan dan akhirnya penerjemahannya salah. Nah sekarang yang biasa visual gitu kemudian kita jelaskan tentang sesuatu yang gaib, tentang Allah yang maha gaib, tentang Nabi Muhammad itu yang mana, di mana gitu. Itu adalah suatu perkara yang tidak mudah ternyata Bapak, Masya Allah, sangat tidak mudah. Sementara kosakata mereka dalam berbahasa pun tidak selengkap kita. Tidak selengkap kita. Dalam bahasa mereka itu tidak ada bahasa pasif, ada hanya bahasa aktif semua. Jadi kalau air memasuki mobil dimasuki air gitu nggak tahu, adanya air masuk mobil aja gitu. Nah, dimuliakan Allah Ta'ala, tetapi alhamdulillah setelah diusahakan, sekarang jemaah-jemaah sudah berangkat di mana-mana, bahkan Allahu Akbar, ada teman tunarungi dari Jakarta sudah pernah ke Korea Selatan Pak, sampai mengislamkan orang-orang di sana. Ini ajibnya Allah gunakan tunarungu sekarang untuk jadi asbab hidayah. Ya jangan kalah Pak kita Pak ya. Kita lengkap semuanya, diberikan katakanlah alat-alatnya oleh Allah Ta'ala. Nah mereka dikurangin alat-alatnya, tapi masih mau untuk bergerak di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita nampak sih bagi kita sebetulnya sepertinya kita yang punya kelebihan Pak. Padahal nanti di akhirat sih dia yang punya kelebihan. Ketika masuk ke tempat mizan di sana ditanya oleh Allah, telinganya dipakai apa di dunia? Nggak tahu kayak gitu. Udah cukup mungkin jawabannya begitu aja. Nggak tahu, saya nggak punya pendengaran di dunia gitu. Tapi kalau kita Pak dari mulai balik sampai sekarang, pendengaran kita dipakai apa? Entah berapa banyak pertanyaannya nanti. Ya Allah ya Rabb. Jadi sebetulnya yang harus bahagia itu mereka. Betul Pak ya? Kita seolah-olah mempunyai kelebihan, padahal sebetulnya di balik nikmat itu ada tanggung jawab. Bukan kemudian nikmat dinikmati begitu saja, tidak. Tapi ada tanggung jawab, digunakan untuk apa nikmat kita. Termasuk pendengaran, lisan kita. Hari-hari lisan kita digunakan untuk apa? Subhanallah. Akan banyak pertanyaan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua Pak Harim. Ya mungkin begitu saja. Barangkali nanti pengen lebih ada pertanyaan, asal jangan yang sulit-sulit. Mau bertanya boleh. Masya Allah, jadi suka noong bajunya. Ya, cuman beda makom.
Ya. Jadi Rumah Tuli Jatiwangi itu semenjak sebetulnya bersentuhan dengan mereka itu 2013 mulai. Kemudian ada teman-teman yang mulai mau belajar, maka kita ajak tuh sama-sama belajar. Waktu itu sih masih di Tali Masturah lah Pak Haji. Lama-lama sekitar 2017 kita memiliki satu bangunan yang untuk mereka lah. Barulah kemudian mereka sebut Rumah Tuli Jatiwangi, tempat berkumpul mereka. Kemudian dari sana, pas pandemi kemarin, itu pandemi yang berkah sebetulnya buat Rumah Tuli, Pak. Rumah Tuli Jatiwangi akhirnya membuka file-file lagi tentang bagaimana cara mengajarkan Al-Quran kepada mereka. 2019 itu kan total tuh susah kemana-mana lah, termasuk di daerah juga, walaupun masih bisa kesana kemari, tapi sekolah ditutup dan lain-lain ditutup kan Pak. Jadi Aros ini tidak sekolah tutup waktu itu ya, jadi terus tinggal di Rumah Tuli. Sementara tahun 2019 sebelum pandemi itu kami diundang juga, ada International Conference of Deaf Muslim di Jakarta. Kami mendapatkan satu buku cara membaca Al-Quran dari Taif, dari Arab Saudi. Kita pelajari gitu Pak, tapi di ininya cuman huruf semua. Jadi kalau bismillah, ba, sin, mim, alif lamnya mereka gini, alif lam, lam, ha. Saya merenung sama teman-teman gitu, nanti membacanya gimana gitu, di ininya alif lam, alif gitu, ba, sin, mim. Akhirnya ya kita coba ada a, i, u, ba, bi, bu, ban, bin, bun, dan seterusnya. Jadi pertama kali sih kami A-nya ke atas, I-nya ke sini, kemudian U-nya begitu. Tapi setelah disidangkan, karena ada tebrukan, kita sendiri yang meminta untuk diganti bahwa jangan ke atas tapi ke pinggir. Jadi A, I, U. Setakutnya kalau ke atas ke bawah gitu, ada ta nazalu malaikah misalnya, jadi tati. Jadi seperti ada dua tubrukan. Nah dari sana kemudian ternyata kecium mungkin Pak dari Kemenag, jadi akhirnya kita diundang untuk menjadi salah satu perumus. Ya alhamdulillah 2 tahun ini sudah terbit lah di Kemenag. Jadi Rumah Tuli itu adalah satu wadah tempat mereka belajar, kami juga belajar, terutama ya untuk bersyukur Pak. Belajar bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kalau kita sih Pak, misalnya pohon aja, pohon-pohonan, itu tahu ini mangga. Mangga tuh ada beberapa jenis tuh kita tahu semua, hampir tahu walaupun belum semua ya. Kalau mereka tidak, ini apa, pohon, sudah gitu aja. Ini saya pernah dulu suruh ke pasar beli kangkung. Saya mengajarinya tuh begitu, kadang-kadang disuruh ke pasar. Kamu ke pasar suruh beli kangkung. Setiap disuruh nggak ada tutup gitu Pak. Ya tutup nggak ada. Ternyata sebentar. Saya tanya sama istri saya, disuruhnya bagaimana caranya? Ya suruh beli kangkung. Nah, sebentar. Saya cari di Google, gambarnya kasih. Nih kamu cari ini. Pulang dapat Pak. Ternyata kangkung, mana sayur kangkung, mana bayam, mana itu nggak ngerti. Jadi begitu, di bahasa kosakata pun sangat jauh, apalagi bahasa Arab, bahasa Islam. Subhanallah. Jadi sangat ini sekali. Nah dari situlah maka Rumah Tuli ada supaya untuk belajar mereka, tempat belajar. Jadi kadang-kadang kami bawa ke kebun, suruh nanam apa, ini namanya ini bawa ke kelas lagi, nanti batang, ada daun, ada apa, terus diurai satu-satu itu. Subhanallah. Ya cuman itu Pak, belajar sabar juga. Kayaknya jadi walaupun udah gede-gede, udah tua-tua, jadi kayak ngajarin anak-anak gitu. Kan kalau kita mana anak ya, belajar ini daun, ini pohon apa, Masya Allah. Jadi kalau ini Mbak, apel ditulis nama apelnya, gambarnya ini, aslinya seperti apa, seperti itulah.
Jadi tempat belajar. Baca sebetulnya bagaimana anaknya, sebetulnya diajarin di sekolah. Cuman kebanyakan sih kurang mampu untuk memahami kosakata yang lengkap. Iya, itu dari bahasa. Jadi dari bahasa hadis yang lengkap diterjemahkan ke bahasa Bisindo namanya, bahasa isyarat Indonesia. Jadi disimpelkan. Jadi misalnya orang tadi sepertinya Nabi Muhammad bersabda mafhumnya orang dekat mati ucap la ilaha illallah masuk surga gitu. Kalau kita kan bukan seperti itu bahasanya. Orang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan dijamin masuk surga. Tapi bahasa mereka sih udah menjelang mati, udah deket ke mati gitu. Jadi bahasanya gimana ya? Jadi nggak seperti bahasa kita yang lengkap begitu, Ji. Iya pakai isyarat ya. Gitu. Kalau isyarat dari Pakistan la ilaha illallah begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iya ya. Anwar tahu. Iya. Iya. Masya Allah. Ada lagi? Tanya. Pengajar. Masya Allah. Jadi saya harus cerita lebih lengkap mungkin ya. Jadi Rumah Tuli Jatiwangi ini berjalan menurut kemampuan. Ya sebetulnya jadi nggak enak juga ceritanya. Pokoknya mah volunteer semua lah gitu. Teman-teman yang ikut sekarang itu yang biasa ngajar. Ada Fuad, kemudian ada Ade, ada Riga, menyisihkan waktunya untuk sama-sama mengajar. Kemudian anak saya, istri saya, anak saya semua terlibat alhamdulillah. Jadi semua ngajarin. Kalau anak saya yang pulang dari pondok tadinya di Malaysia sudah pulang aja di sini. Akhirnya pulang dan kemudian dia bagian mengajarin tentang tata cara ibadah. Nah, kalau kami yang tua-tua ngajarinnya bahasa atau apalah gitu. Kemudian ada juga yang bagian Al-Quran dan lain-lain dibagi-bagi waktunya. Jadi yang ngajarnya ada berapa? Giliran aja, ya giliran. Nah, jadi sistem dari jemaah itu lebih praktis, Pak. Saya 2013 itu diajak sama kawan-kawan untuk mempelajari bahasa isyarat dengan cara bergabung dengan jemaah. Selama 40 hari pada waktu itu ke Jawa Timur. Surabaya, Sidoarjo, kemudian ke Malang dan seterusnya. Nah dari situ ya namanya jemaah biasa Pak, jadi langsung ke lapangan begitu ya, langsung praktek, langsung belajar di situ, didorong juga untuk langsung menerjemahkan langsung. Jadi akhirnya mau nggak mau kan tiap hari itu selama 40 hari itu. Ya pulang-pulang alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi dengan mereka. Gitu Pak. Kalau di sekolah mungkin bisa lama. Kalau di PLB misalnya itu bisa lama. Tapi kalau di ini lebih cepat. Iya. Iya. Ya timbal balik Pak. Timbal balik. Kemudian ada yang sudah lebih senior kan dari saya. Ya dia juga bisa menjembatani itu sambil mengajar gitu, ngajarin kita yang baru.
Seperti sekarang bahwa juga jemaah ada yang sudah lebih lama dan ada yang baru. Yang barunya belajar. Jadi awal-awalnya sih belajar huruf A, B, C, D gitu. Dari situ kan nanti saya tanya, kalau saya itu bagaimana bahasa isyaratnya? Nah, gitu. Contohnya ya. Misalnya mau bagaimana cara bahasa isyaratnya? Jadi nanti dia praktekin mau. Kalau ini suka. Gitu. Jadi dari situ nanti sedikit jadi saling memberilah. Saling memberi. Iya, dasarnya dari huruf. Teman-teman, ada yang tidak sekolah, yang satu tidak sekolah. Tapi dengan jemaah jadi dia juga akhirnya bisa berbahasa isyarat. Kalau tidak bergaul, yang tidak sekolah ya Masya Allah, bahasanya bahasa sendiri aja. Yang makanya kebanyakan teman-teman yang tidak sekolah kemudian menyendiri di rumah cepat marah. Karena saya ngomong kok nggak ada yang tahu gitu tuh. Nah gitu jadi emosi Pak. Tapi kalau yang suka bergaul begini, insya Allah sudah mulai berkomunikasi, bisa berbagai cara kan, dengan dengan melihat lidah bibir kita, dengan gestur kita, dengan macam-macam. Tapi kalau yang di rumah aja kerjanya gitu aja ya cepat marah biasanya. Iya. Enggak, cuman aros aja. Justru Masya Allah keajaibannya aros yang dipanjangkan umurnya dari ayah ibunya ya aros, yang lainnya nggak ada. Iya, ada ibu bapaknya sudah nggak ada, tinggal mama ada, sudah nikah lagi. Kalau adek nggak ada ya, adek justru nggak ada, kakak nggak ada, tinggal dia aja. Mau praktek ini ya, praktek baca Al-Quran. Ini Al-Fatihah aja lah yang mudah. Nah, coba ya. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mulutnya bisa. Ini ngucapkan juga belajar, cuman kurang jelas. Coba pakai oral. Ada sedikit, cuman kurang jelas.
Masya Allah. Ini karunia Allah Pak. Al-Quran ternyata buat semua orang gitu kan. Udah linas kalau nggak tahu mereka ya berarti mereka bukan manusia nantinya. Ternyata Allah Maha Kuasa menurunkan Al-Quran buat siapapun, termasuk ya kalau tunanetra ulah Braille itu udah duluan. Kalau ini mereka baru sekarang. Masya Allah. Barangkali suatu saat bapak-bapak bisa belajar ke sana, apa belajar ya, ini yang lihat-lihat ke Jatiwangi. Lihat-lihat Pak sama Pak Citio jalan-jalan. Iya. Jadi tadinya sih komunitas seperti biasa lah, cuman mereka ngasih tahu ngasih nama ini Rumah Tuli Jatiwangi gitu. Kemudian kemarin pas kita diundang itu ada peneliti juga dari kementerian, 2 orang yang datang ke Jatiwangi. Kemudian dia tanya, udah punya legalitas belum? Saya bilang belum ini Pak Ustadz. Kenapa? Nggak usah saya jawab lah Pak Ustadz, saya bilang gitu. Dia langsung telepon ke temannya yang di Bekasi, siapa namanya itu, notaris. Pak tolong bikinin, langsung dibikinin Pak. Ya nggak pakai uang, jadi dibikinin sama dia aja, sama temennya. Udah gratis ini mah, dia memang mau suka membantu katanya. Ya alhamdulillah jadi yayasan gitu. Baru 2021 kemarin. Ya itu hadiah aja dari Allah kan. Ya inginnya sih kedepannya jadi pesantren yang lebih lengkap, yang laki-laki, yang perempuan bisa belajar. Hari ini baru laki-laki aja karena masih terbatas tempatnya. Kalau perempuan kan harus super ini lagi ya, takutnya malah jadi fitnah. Jadi akhirnya yang laki-laki lah yang mudah dulu. Ya. Jadi awal-awal sih kebanyakan fatwanya sudah dianggap rusuhnya banyak banget. Jadi udah nggak usah belajar, nggak usah apa. Tapi ketika jemaah keluar, misalnya ke Yaman, ke Saudi, kemana, dari Pakistan sih itu yang bikin ininya. Ternyata tunarungu juga pinter-pinter bisa itu bisa ini. Jadi akhirnya dirubah fatwa-fatwanya bahwa tuli pun bisa belajar agama. Asal ada yang ngajarin ya, bahasanya bisa. Ya dia yang bukan mereka nggak bisa, tapi karena tidak ada medianya bahasanya. Nah kalau di Bogor ada, insya Allah bisa juga. Ada yang niat untuk belajar nih, yang muda-muda. Tuh yang muda-muda tuh adik-adik pelak ini. Insya Allah. Ya sekarang sih termasuk kemarin setelah di sidang itu kan, kemudian dari Bandung ada RQI namanya, Rumah Quran Isyarah, juga metodenya ngambil dari yang kita presentasikan di awal. Kemudian di Jakarta sih ada sistemnya lain, kitabah namanya. Jadi masih semua huruf tetapi ditambah dengan a i u-nya gitu. Jadi kemudian tajwidnya tidak selengkap yang tilawah. Kalau kami yang tilawah itu hampir lengkap lah gitu Pak. Ada panjang pendeknya, ada semua, ada misalnya alif lam syamsiahnya, ada idgham bi ghunnahnya dan lain-lain. Kalau yang kitabah enggak. Kalau menurut ini mah 1% dari populasi, 1%, ya 1% dari 280 juta, ya berapa? Banyak, 2 juta lebih ya, 2.800.000, banyak Pak. Di kampung dia aja yang suka ke tempat kami itu, Aros, terus Opik, terus Bintang, satu ini. Ada beberapa ya, Pak Husen, ada 4. Belum lagi tetangga desanya banyak sih Pak. Kita nggak tahu karena memang tidak kelihatan, Pak ya. Kalau yang tunadaksa, tunanetra itu kelihatan.
Tapi kalau mereka kan nggak kelihatan, kecuali ketika kita tanya, kita itu Pak Numpak lain gitu. Nah, sekitar segitu. Di Majalengka aja sekitar 400-an dari Dinsos tuh. Orang-orang tuli di Indonesia berapa? Ada 2.400.000. Insya Allah. Ya. Kemarin waktu kami di Villa Inti Persada kalau nggak salah di Pamulang, sampai DKM-nya minta supaya jadi masjid Sahabat Tuli katanya. Jadi nanti mereka akan usahakan khutbah ada penerjemahnya, dalam kajian-kajian juga ada penerjemahnya, supaya teman-teman tuli pun bisa mengejar kemampuannya untuk mengetahui Islam ini lebih baik. Insya Allah bisa di sini juga. Ya, apalagi ada power-power yang masya Allah di sini. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Iya, sama-sama, Pak. Sudah? Masih ada yang penasaran? Kalau penasaran terus ikutin aja ya sama jemaah. Kami ini dari sini kemudian satu masjid lagi di Cibinong. Barangkali yang mau penasaran ya 3 hari di Cibinong insya Allah. Sini juga masih hari pertama sampai hari Selasa ya. Senin pagi. Ya boleh datang ke sana ke Al Muhajirin insya Allah. Tunarungunya ada 2, tapi besok sih teman-teman tunarungu dari seputaran sini mau pada datang katanya. Biasanya mereka saling ngasih tahu. Ya, ya pakai WA. Ya, mungkin nanti saya liatin cara nge-WA mereka. Gimana ya? Aduh. Pegang. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.